Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron modern. Nah, untuk yang pertemuan sebelumnya itu kan tentang konfigurasi elektron bor ya. Jadi agak berbeda nih, konfigurasi elektron bor itu hanya untuk golongan A. Tapi kalau konfigurasi elektron modern atau disebutnya mekanika kuantum itu bisa untuk golongan A dan golongan B gitu. Nanti kan kalian udah buat tuh tabel periodik kan ya? Ketika kalian buat tabel periodik itu kan ada tuh golongan 1A sampai dengan 8A. Nah, itu untuk yang golongan A. Nah, yang bagian tengahnya itu ada golongan 1B sampai berapa B tuh? Ntar dilihat ya. Pokoknya ada golongan B di tengah-tengahnya. Terus di bagian bawah itu ada golongan aktinida dan lantanida ya, yang udah kalian buat di poster. Gitu. Oke, next. Nah, ini untuk kompetensi dasar, tujuan pembelajarannya nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, ini untuk peta konsep yang akan kita pelajari hari ini. Nah, konfigurasi elektron modern itu dibagi jadi dua, yaitu ada mekanika kuantum. Mekanika kuantum itu nanti kita akan mengenal yang namanya bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum itu ada 4. Ada bilangan kuantum utama, dilambangkan dengan N, bilangan kuantum azimut, dilambangkan dengan L, bilangan kuantum magnetik, dilambangkan dengan M, dan yang terakhir bilangan kuantum spin dilambangkan dengan S. Nah, terus yang kedua, konfigurasi elektron modern itu digunakan untuk menentukan letak golongan dan periode, gitu ya. Nah, gimana sih asal mula adanya model mekanika kuantum? Gitu. Ternyata ada 3 postulat nih, ada 3 hipotesis. Gitu. Yang pertama, prinsip ketidakpastian Heisenberg. Gitu. Dia bilang apa sih si Heisenberg? Heisenbergnya bilang kalau elektron tidak ditemukan secara pasti, hanya kebolehjadian, gitu ya. Nah, kebolehjadiannya ini ditemukannya di mana elektronnya? Namanya ditemukannya di orbital. Gitu. Jadi nanti kalau ditanya, di mana sih tempat kebolehjadian ditemukannya elektron? Yaitu di orbital, gitu ya. Terus yang kedua, dualisme Louis de Broglie. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa elektron itu dapat bersifat sebagai partikel dan dapat bersifat sebagai gelombang. Kalau partikel gimana bergeraknya? Gini ya, misalnya ada elektron nih yang bulat, dia bergerak. Bergeraknya lurus kalau sebagai partikel. Tapi ketika dia elektron itu sebagai gelombang, maka dia nggak lurus nih bergeraknya. Kayak gini. Twing, twing gitu ya. Nah, untuk yang ketiga, itu ada yang namanya persamaan gelombang Schrödinger. Nah, si persamaan gelombang Schrödinger inilah yang menemukan si bilangan kuantum yang tadi ada berapa jumlahnya? Ada 4. Gitu ya. Oke, next. Nah, bilangan kuantum tadi udah Ibu jelaskan ya, ada 4. Ada kuantum utama, kuantum azimut, kuantum magnetik, dan kuantum spin. Ya, lanjut. Nah, yang pertama, Ibu akan bahas tentang bilangan kuantum utama atau dilambangkan dengan N. Nah, bilangan kuantum utama menentukan besarnya tingkat energi suatu elektron yang mencirikan ukuran orbital. Nah, bilangan kuantum utama nih, udah Ibu garis merahin ya, Ibu warnain merah nih tulisannya malah. Menunjukkan kulit. Jadi ingat ya, bilangan kuantum utama itu menunjukkan kulit. Nih, menunjukkan kulit. Nah, nilai bilangan kuantum utama merupakan bilangan bulat dari 1 sampai tak terhingga. Berarti dari N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 sampai tak terhingga. Gitu. Semakin besar nilai N, semakin jauh letak elektron dari inti atom. Nah, gimana nih? Tadinya kan kayak gini ya. Ada atom, ada intinya muatannya positif. Terus ada lintasannya. Nah, setiap lintasannya ini ada yang namanya elektron kan yang mengelilinginya. Jadi semakin tinggi nilai N, nah ini kan untuk lintasan pertama N-nya 1, N-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 2 untuk lintasan yang kedua. Jadi semakin jauh atau semakin besar nilai N, maka letak elektron dari intinya akan semakin jauh gitu ya. Nah, nih contohnya, N1 itu disebutnya kulit K. Ya, sama kayak bor ya. N1 itu disebutnya kulit K, N2 itu disebutnya kulit L, N3 itu disebutnya kulit M, dan N yang keempat disebutnya kulit N, dan seterusnya. Berarti N yang kelima apa tuh? KLMNO, dan seterusnya sampai tak terhingga. Gitu ya.
Oke, next. Nah, yang kedua, ada yang namanya bilangan kuantum azimut. Nah, bilangan kuantum azimut itu apa? Bilangan kuantum azimut itu menunjukkan subkulit ya. Kalau tadi bilangan kuantum utama atau N itu menunjukkan kulit, nah bilangan kuantum azimut atau L itu menunjukkan subkulit. Nah, rumusnya apa? Rumus si kuantum azimut ini atau L. Nah, rumusnya itu L maksimal, ini L ya. L maksimal itu sama dengan N min 1. Nah, kita masukin deh. Ketika N-nya sama dengan 1, berarti L-nya rumusnya N dikurang 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, berarti L maksimalnya berapa? Yang namanya maksimal itu kan berarti paling besar ya. Yang paling maksimum gitu, yang paling besar. Berarti kan nggak ada nilai min 0 kan? Min 0 itu nggak ada. Gitu. Berarti min 0 nggak ada, berarti 0. Gitu. Jadi cuma ada 1 L maksimumnya. 0. Gitu. Nah, 0 ini dia itu adalah subkulit untuk S. Gitu ya. Nah, yang kedua, N-nya sama dengan 2. N-nya sama dengan 2, berarti L-nya masukin tuh, N-nya 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Berarti L maksimal. Nah, maksimalnya berarti berapa tuh? 0, 1. Gitu ya. Berarti dimulainya dari 0. Kan nggak ada min 0. Berarti langsung 0, 1. Gitu. Nah, N-nya 3, seterusnya masukin 3 kurang 1, berarti sama dengan 2. Berarti L maksimalnya dari 0. 0, 1, 2. Gitu. Nah, ini tadi yang N-nya sama dengan 2 itu untuk subkulit S dan P ya. Nah, untuk yang N-nya sama dengan 3 untuk subkulit S, P, SPD. Gitu ya. Nah, untuk yang N-nya 4, masukin juga. N dikurang 1, berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3. Berarti berapa L maksimumnya? 0, 1, 2, 3. Berarti S, P, D, F. Gitu ya. Nah, berarti nanti bisa diambil kesimpulan nih yang udah Ibu tabelin nih ya. Udah Ibu tabelin. Ketika subkulitnya itu S, ya, maka nilai L-nya itu 0. Ketika subkulitnya itu P, maka nilai L-nya 1. Ketika subkulitnya itu D, nilai L-nya adalah 2. Nah, ketika subkulitnya itu F, berarti nilai L-nya sama dengan 3. Itu ya, berarti harus diingat nih yang tabel ini nih. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, itu bilangan kuantum magnetik ya, atau dilambangkan dengan M. Nah, bilangan kuantum magnetik menentukan arah orientasi elektron dalam orbital. Nah, ini orientasi elektron dalam orbital. Nah, apa itu orbital? Nah, tadi udah Ibu jelaskan kan, orbital itu adalah daerah kebolehjadian ditemukan elektron, gitu ya. Nah, apa sih hubungan bilangan kuantum azimut yang tadi dengan M, dengan bilangan kuantum magnetik? Nah, ini hubungannya. M itu rumusnya min L 0 plus L. Gitu. Maksudnya apa sih gitu? Nah, tadi ketika S-nya ketika subkulit S, nilai L-nya sama dengan 0 kan? Ketika subkulit P, nilai L-nya itu sama dengan 1. Ketika subkulit D, nilai L-nya sama dengan 2. Ketika subkulit F, nilai L-nya sama dengan 3. Gitu. Nah, rumusnya apa? Min L 0 plus L. Gitu ya. Berarti kita masukin di sini untuk M ya, untuk nilai M. M berarti di sini deh Ibu tulis dulu. Nih. Nah, gini aja deh. Nah, tadi rumusnya apa? Min L 0 plus L, gitu ya. Berarti ketika ini nilai M. Berarti ketika kulitnya S, berarti nilainya apa? Min 0, iya kan ya? Nggak ada nilai min 0. 0 ada, hanya 1 doang. Plus 0 nggak ada. Berarti nilai M untuk S itu hanya 0. Gitu ya. Terus ketika subkulitnya P, nilai L-nya kan sama dengan 1. Berarti berapa M-nya? Berarti dimulai dari min L, 0 plus L. Berarti min 1, 0 plus 1. Gitu. Nah, subkulit D, L-nya 2. Berarti dari min L, min 2. Di situ min 1, 0 plus 1 plus 2. Gitu. Nah, untuk subkulit F, berarti dari min L, min 3, min 2, min 1, 0, plus 1,
plus 2 plus 3 gitu. Nanti kayak gini nih jadinya. Dalam bentuk orbital itu nanti dilambangkannya itu kotak. Jadi satu kotak ini disebutnya satu orbital gitu. Nah, orbital S itu hanya ada satu kotak gitu. Nilai M-nya sama dengan 0 gitu. Untuk orbital P nanti ada 3 kotak. 1, 2, 3. Ada 3 kotak. Nah, nilai L-nya nilai M-nya berarti dari min 1, 0 plus 1. Berarti kotak yang ini nih nilai M-nya min 1. Kotak yang ini nilai M-nya 0. Kotak yang ini nilai M-nya plus 1. Terus yang bawahnya orbital D itu ada 5 ruangan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dimulainya dari apa tadi? Dari min 2 ya? Min 2, berarti kotak yang ini nilainya, ini min 1, ini 0, ini plus 1, plus 2. Gitu. Yang selanjutnya, orbital F. Orbital F itu ada 7 ruangan. Gitu. Berarti dimulainya dari berapa? Dari min 3 ya? Min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Gitu. Paham ya? Jadi ingat-ingat aja tuh, orbital S ada satu ruangan, ada satu kotak, satu ruangan. Atau disebutnya satu orbital. Orbital M ada 3 ruangan. Orbital P ada 3 ruangan. Orbital D ada 5 ruangan. Orbital F ada 7 ruangan ya. Oke. Lanjut, yang terakhir, bilangan kuantum terakhir yaitu bilangan kuantum spin atau disingkatnya dilambangkannya S. Nah, untuk apa sih bilangan kuantum spin? Bilangan kuantum spin untuk menandai arah putaran spin atau arah putaran atau spin maksudnya elektron pada sumbunya. Nah, satu ruangan orbital itu diisi maksimal oleh 2 elektron. Gitu ya. Nah, ini nih. Maksudnya spinnya itu gimana? Nah, ketika elektron itu ada di sebuah orbital, kan letak elektron itu ada di dalam orbital ya. Dia bisa bergerak ke atas dan bisa bergerak ke bawah. Gitu. Ketika dia arahnya ke atas nih tanda panah ke atas, maka nilai spinnya sama dengan plus setengah. Gitu. Tapi ketika dia bergeraknya ke bawah ya, tanda panahnya ke bawah nih, berarti nilai spinnya sama dengan min setengah. Gitu ya. Nah, tadi apa katanya? Satu ruangan orbital itu diisi oleh maksimal 2 elektron. Nah, ini maksudnya Ibu tadi. Ini ada kotak, maksimal kan diisi satu kotak oleh 2 elektron nih. 2 elektron, ketika dia ke atas dia nilainya plus setengah, ketika dia ke bawah berarti dia nilainya min setengah. Gitu. Nah, satu orbital maksimal berisi 2 elektron. Tadi orbital S ada berapa ruangan? Hanya ada 1. Berarti cuma ada 2 elektron. Itu maksimalnya. Orbital P tadi ada 3 ruangan, berarti satu ruangan itu kan isinya 2. Karena ada 3 ruangan, berarti 2 dikali 3. Maksimalnya ada 6 elektron. Gitu. Terus orbital D, tadi ada berapa ruangan? Ada 5 ya. Nah, satu ruangan itu isinya 2. Berarti maksimal 10 elektron. Gitu. Orbital F itu ada 7 ruangan. Satu ruangan ini isinya 2 elektron, berarti maksimalnya 14 elektron. Itu ya, diingat-ingat. Oke, next. Nah, baru masuk ke konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron itu apa? Konfigurasi elektron itu adalah penyusunan elektron dalam atom. Nah, ada aturannya nih konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Yang pertama yaitu aturan Hund. Aturan Hund. Pengisian elektron dimulai dari orbital dengan tingkat energi yang lebih rendah. Pengisian di orbital dengan arah tertentu, kemudian arah sebaliknya. Maksudnya apa nih? Ntar kita langsung ke contoh soal ya. Jadi aturan Hahn itu bilang kalau mengisi elektron dalam orbital itu diisi dari tingkat energi yang rendah dulu, baru arahnya sama, kemudian baru sebaliknya arahnya. Gitu. Terus yang kedua, ada sih yang namanya larangan Pauli. Apa sih Pauli bilangnya apa? Nah, elektron tidak mungkin memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Tadi apa aja bilangan kuantum? Ada N, bilangan kuantum utama. Ada L, bilangan kuantum azimut. Ada M, bilangan kuantum magnetik. Terus ada bilangan kuantum spin ya, S, yaitu. Nah, keempatnya itu nilainya nggak mungkin sama. Gitu ya. Nah, ini baru masuk ke konfigurasinya. Jadi nanti ada yang namanya diagram tingkat energi nih. 1S,
dimulai dari sini nih. Jadi bentuknya kayak hujan ya. Satu itu, sepulit es itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, terus mana lagi, 5, 6, 7. Jadi sepulit es itu ada 1 sampai 7. Habis itu apa lagi? Sepulit P dimulai dari 2 sampai 7, gitu ya. Sepulit D dimulai dari 3 sampai 6, gitu ya. Sepulit F dimulai dari 4 sampai 5, gitu. Pengisiannya kayak gini, yang dimaksud tadi si siapa tuh? Si Han ya, si Han itu bilangnya kan berdasarkan energi yang rendah dulu. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi yang paling rendah itu kan 1S nih, berarti dia nanti yang keisi 1S dulu, ini. Terus habis itu 2S, habis 2S itu 2P, habis 2P 3S, habis itu ke sini 3P, habis itu 4S, habis itu 3D, habis itu 4P, habis itu 5S, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini Ibu tulis ini. Berarti ketika dari yang rendah dulu apa? 1S. 1S ya. Nah, tadi gimana? S itu hanya ada satu orbital, gitu kan ya, satu ruangan. Nah, satu ruangan itu isinya 2 elektron. Nah, makanya 1S2 gitu. Nah, habis 1S2 apa? Ini ya, 2S, 2S2. Karena kan elektron di S itu maksimalnya 2. Habis 2S2 ke sini, 2P, 2P6. Nah, P itu tadi berapa maksimal elektronnya? 6 ya, karena dia punya 3 ruangan. Habis itu habis 2P6, lanjut ke bawah. Nih, sini 3S. 3S itu tadi S itu elektron maksimalnya 2. Habis itu apa lagi? Habis 3S. Ini 3P. Nah, 3P berapa elektron maksimalnya? 6. Lanjut seterusnya sampai 7P. Nanti ada cara cepatnya nih, biar kalian menghafal untuk lebih mudah. Nah, ketika kalian udah paham cara buat menentukan diagram urutan tingkat energi, ini kan ada berpola nih. Ini ada S, habis itu ada SP, SP, berarti ini berulang ya. Tuh, habis itu apa lagi? SDP, SDP. Nah, ini berulang. Habis itu apa lagi? SDP, SDP. Oh, sorry. SDP, SDP. Nih, SDP, SDP. Nah, ini. Habis itu ada SF, DP, SF, DP. Nah, gitu. Jadi Ibu kasih trik singkatnya kayak gini. S, SP-nya 2 kali maksudnya gini. S, SP, SP gitu ya. Habis itu SDP, berarti SDP, habis itu SDP. Terus apa lagi? SF, DP, SF, DP gitu. Nah, S itu dimulai dari kulit keberapa? Kulit 1 ya? Berarti 1, 2, dan lagi S, 3, 4, dan lagi S, 5, 6, 7. Gitu. Terus apa lagi? Habis S, P. P itu dimulai dari kulit kedua. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, lagi 7 ya? 7. Nah, habis itu apa lagi? Habis S, P udah, habis itu D. Nah, D itu dimulai dari kulit ketiga. Berarti ini 3. Mana lagi? D, 4. Terus ini 5. Udah ya? Hanya sampai 5. 5 ada lagi nih, 6. 6D. Habis itu apa lagi? Udah D, udah. Habis itu F. F itu dimulai dari sepulit ke-4. Berarti ini F. 4, 5. Gitu. Berarti nanti sama nih hasil ini. Sama kayak ini kan? Gitu. Asal kalian tinggal pahamin aja. Oh, S itu ada satu orbital. Satu orbital itu isinya maksimal 2 elektron. Tinggal diisi. Berarti 2. Ini juga S2. Nah, P. P itu ada 3 orbital. Satu orbitalnya itu 2 elektron. Berarti 2 dikali 3, 6. Nah, S-nya 2. P-nya 6. Ini 2. Ini. Nah, D. D itu ada 5 orbital. Satu orbitalnya 2 elektron. Berarti 2 dikali 5. Nah, D 10. Gitu. Ya. Nah, ini. Ibu contohkan 2SX. Nah, X ini bisa diisi sama bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, 2 ini dia itu menunjukkan kulit. Berarti N-nya itu sama dengan 2. Gitu ya. Untuk S,
S itu dia menunjukkan apa tadi? Menunjukkan subkulit. Nah, karena subkulitnya itu S, berarti nilai L-nya sama dengan 0 gitu ya. Tadi ingat tuh yang tadi, nilai subkulit S itu sama dengan 0, bilangan kuantum azimut ya. Nah, X ini menunjukkan jumlah elektron gitu. Berarti dimulai dari maksimalnya 2 ya, 2 elektron deh, sorry ini salah. Berarti ini maksimalnya tergantung dari nilai ininya, karena ini Ibu contohkan S, berarti maksimalnya 2 elektron. Gitu ya. Nah, semoga paham nih, langsung ke contoh soal aja kalau gitu. Bingung nanti. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Tuliskan konfigurasi elektron dari atom berikut serta bilangan kuantumnya. Nah, berarti kalian ngerjain ini kalau masih bingung, kalian pakai yang ini nih, yang tadi nih, yang kayak hujan-hujan ini nih, pakai yang hujan-hujan ini, atau kalian uraikan kayak gini bisa. Nah, ini coba ya, kita coba latihan. Nah, 23 Na11. Nah, yang mana sih yang dijadikan konfigurasi elektron? Nah, ingat ya, kalau ada dua kayak gini, berarti yang atas itu, yang nilainya paling besar itu disebutnya nomor massa. Yang nilainya paling kecil disebutnya nomor atom. Nah, yang kita gunakan untuk konfigurasi itu bukan nomor massa, tapi nomor atom. Ingat ya, nomor atom. Nah, ini nomor atomnya berarti 11. Berarti gimana konfigurasinya? 1s2. Itu ya mulainya. Habis 1s2, 2p, 2, sorry, 1s2, 2s2, 1s2, 1s2, habis itu 2s2. Nah, kita hitung tuh, 2 ditambah 2, 4. 11 dikurang 4, berarti masih 7, masih butuh 7 lagi. Berarti 2p, 6. Nah, 6 ditambah 2, ini 6 ditambah 2 ditambah 2, berapa tuh? 6 ditambah 2 ditambah 2, 10 ya? Nah, 10 untuk capai ke 11 masih kurang 1 kan? Nah, habis 2P itu apa? 3S ya? Nah, 3S itu kan maksimumnya harusnya 2. Ya kan ya? Karena kita karena kita butuhnya hanya 1, ya udah kita tulis di sini sisanya. 1. Itu berarti konfigurasi dari Na itu 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Gitu. Baru kita tentukan. Bilangan kuantum itu ada 4. Ada N, ada L, ada M, ada S. Nah, N itu tadi menunjukkan apa? Menunjukkan kulit. Nah, kulit itu dilihat dari yang paling besar nilainya. Nah, kulit berarti kan yang ini ya. Nih, 1, 2, 2, 3 ini namanya kulit. Berarti yang paling besar berapa nilainya? Ini, 3. Berarti N-nya sama dengan 3. Gitu. Untuk L, L-nya coba lihat. L itu tadi menunjukkan apa? Udah Ibu jelaskan, L itu menunjukkan subkulit. Berarti SPDF ya. Nah, karena ini berhentinya di S, berhentinya terakhir di S nih, berarti nilai L-nya sama dengan 0. Itu. Habis itu M. Nah, M itu berarti kita harus lihat yang terakhirnya. Nih, pokoknya kalau mencari L, nilai M, dan nilai S itu kita lihat berhenti di terakhirnya. Nah, ini kan berhenti terakhirnya di 3S1. Nah, kita bikin nih, orbital S itu kan hanya ada 1 ya, gini. Gitu. Terus, hanya ada berapa elektron? Kan maksimalnya harusnya 2. Karena di sini cuma ada 1, berarti arah spinnya ke atas. Gitu. Itu ya. Nah, nilai M untuk S berapa? 0 ya. Gitu. Tadi sudah kasih tahu kan, nilai M-nya untuk S itu karena cuma ada 1 ruangan, jadi nilainya hanya 0. Nah, nilai S-nya berapa? Nilai spin-nya berapa? Nah, karena arahnya ke atas nih, berarti nilainya plus setengah. Gitu. Itu ya. Nah, coba lagi Fe. Kita bikin konfigurasinya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, habis 3S2, 3P6. Nah, itu berapa tuh? 2 ditambah 2, 4. 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 6, 10. 10 ditambah 2, 12. 12 ditambah 6, 18. Berarti masih kurang berapa tuh? 18 kurang 8 ya? Nah, habis 3P6 berapa? 4S2. Nah, berapa nih? 2 ditambah 2, ditambah 6, 10. 10 ditambah 2, 12. 12 tambah 6, 18. 18 tambah
2, 20. Nah, habis berarti masih kurang 6 lagi. Nah, habis 4S apa? Habis 4S 3D. 3D kan harusnya maksimal 10 kan ya. Karena kita cuman butuh 6, berarti kita tulis di sini 6. Gitu. Berarti konfigurasinya nanti jadi kayak gini. Nah, kita tentukan nilai N, nilai L, nilai M, nilai S. Nah, lihat. Nilai N itu tadi menunjukkan apa? Kulit ya. Nah, kulit yang paling besar yang mana? Ini ya, 4. Gitu. Nilai L itu tadi ditentukan dari yang terakhir. Nilai L, nilai M, nilai S itu ditentukan dari yang terakhir nih. Nah, kita lihat L-nya itu D. D itu nilai L-nya berapa? 2 ya. Tuh. M, untuk M, berarti kita bikin orbitalnya dulu. Untuk D itu kita ada 5 ruangan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti D itu dimulai dari berapa M-nya? Dari min L. Karena L-nya itu 2, berarti min L-nya min 2. Min 1. 0 plus 1 plus 2. Gitu. Nah, kita isi nih elektronnya. Karena elektronnya ada 6, kita harus isi dari energi yang rendah dulu. Kita harus isi ke atas semua dulu spinnya, baru nanti kebalikannya. Berarti 1, isinya kayak gini ya. 1, dipenuhin dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Nah, nilai M-nya berhenti di mana? Nih, lihat. Kita terakhir berhenti di sini kan elektronnya. Nah, nilai yang untuk ketika elektron berhenti di sini, nilai M-nya berapa? Ini, min 2. Gitu. Itu ya. Nah, nilai S-nya. Nilai S-nya kita lihat nih, berhentinya kayak gimana posisi elektronnya? Ke bawah ya. Ke bawah berarti nilai S-nya min setengah. Gitu ya. Jadi, nilai L, nilai M, nilai S itu ditentukan dari elektron yang berhenti terakhir. Nah, berhenti terakhirnya di sini kan, di 3D. Gitu. Semoga paham ya. Oke, kita next. Nah, nanti ada yang namanya konfigurasi elektron dengan cara disingkat. Nah, itu kan untuk tadi yang untuk Ibu contohin kan nomor atomnya masih kecil ya. Masih 11, masih 20. Gimana kalau yang nomor atomnya sampai 50 gitu ya. Sampai 40. Itu kan kalian banyak dan panjang. Nah, nanti ada caranya. Bisa disingkat dengan menggunakan yang namanya gas mulia. Itu. Ternyata gas ada yang mulia kan ya. Nggak cuma orang aja gitu yang mulia, ternyata gas juga ada yang mulia. Sorry, bukan cuma raja aja yang mulia, tapi ternyata gas juga ada yang mulia. Nah, gas mulia ini golongan 8A. Nanti kalian lihat tuh, golongan 8A itu HENEARKRXERN. Nah, disingkatnya nanti heboh negara Arab karena serangan ranjau. Itu nanti disingkatnya. Nanti golongan 1 sampai 8A kalian harus hafal tuh ada singkatan-singkatannya nanti gitu. Nah, ini contohnya Ibu kasih contoh. Zn itu nomor atomnya 30. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Panjang ya. Nah, bagaimana biar lebih mudahnya? Kita singkat menggunakan gas mulia gitu. Kita cari nomor yang seenggaknya mendekati 30. Nomor atom gas mulia yang mendekati 30. Berarti yang mana tuh? Kan nggak mungkin 36 ya kelebihan, berarti 18. Makanya di sini kita pakai AR. Gitu. Nah, setelah AR apa konfigurasinya? Ini 4S2, 3D, 4S, 3D, dan 4P. Nah, ini berarti sisanya 4S dan 3D. Gitu. Nah, untuk SR, nah ini panjang ya. Nomor atomnya 38. Kita cari gas mulia yang nomor atomnya hampir mendekati 38, berarti KR. Kita pakai KR di sini. Nah, setelah itu kelanjutannya apa konfigurasinya? Tinggal disesuaikan. Berarti 5S, 4D, dan 5P. Itu karena KR itu 36, berarti kita hanya butuh 5S 2 untuk sampai 38. Gitu ya. Contohnya ini, coba Ibu contohin. Cu nomor atomnya 29. Konfigurasinya berarti 1S2, 2S2, 2P6, habis itu 3S2, 3S2, 3P6, berapa tuh? 4S2, udah belum tuh? Lewat kan lagi. 2 ditambah 2, 4, 4 ditambah 6, 10, 10 ditambah 2, 12, 12 tambah 6, 18, 18 tambah 2,
20. Berarti masih kurang, supaya 29 masih kurang 9 lagi ya. Masih kurang 9 lagi. Nah, habis 4S2 berarti 3D harusnya 10 karena kita butuhnya 9, udah 3D 9. Gitu. 3D 9 ya. Nah, gimana cara nyingkatnya biar lebih gampang? Nah, ini kan nomor atomnya 29, berarti kita cari yang mendekati 29 yang mana? Nggak mungkin KR ya, kelebihan, berarti kita pakainya AR. AR. AR itu nomor atomnya 18. Nah, berarti setelah AR apa tuh? 4S ya? 4S. 4S itu 2 elektron maksimumnya. Berapa tuh? 18 tambah 2. 20. Nah, masih bisa lagi. Habis 4S apa nih? 3D. 3D. Nah, karena 20 berarti kurang 9. Ini jadi nanti disingkatnya. Itu AR. Jadi dikurung siku AR 4S2 3D 9. Itu ya. Nah, ini nanti ada yang namanya konfigurasi stabil, penuh, dan setengah penuh atau setengah penuh. Gitu. Contohnya di sini CR. CR itu nomor atomnya 24. Nomor atomnya 24. Di sini Ibu singkat langsung contohnya pakai gas mulia. Gas mulia itu AR nomor atomnya 18. 18 tambah 2, 20. 20 tambah 4, 24. Nah, kita gambarin deh. Gimana nih? 4S2, berarti elektronnya ke atas dulu nih. 1, 2, gitu. 3D4. 3D4 berarti gimana? Ada 4 elektron ya, kita isi ke atas dulu. Harus penuh dulu kita isi. Kalau nggak penuh juga nggak apa-apa, tapi harus ke atas dulu arahnya. 1, 2, 3, 4. Gitu nanti. Ada 4 ya, arahnya ke atas dulu kalau mau ngisi. Gitu. Baru nanti kalau udah penuh, ke atas dulu, baru kebalikannya ke bawah. Nah, konfigurasi kayak gini nih, itu disebutnya tidak stabil. Gitu. Karena D itu paling tidak harus setengah penuh. Nah, D itu kan maksimal elektronnya berapa? Karena ada 5 ruangan, satu ruangannya itu maksimalnya 2 elektron, berarti harusnya stabilnya kan harusnya penuh itu kan 10 elektron. Nah, untuk stabil paling enggak ketika berhenti di D itu harus setengahnya, berarti harus 5. Itu baru stabil. Nah, ini dibilangnya nggak stabil karena ada ruangan kosong di sini nih. Ada yang kosong orbitalnya, makanya disebut nggak stabil. Gimana caranya biar stabil? Caranya biar stabil, nanti si elektron dari S akan tereksitasi. Wing, dia akan pindah ke sini satu. Jadinya gimana? Gini. Pindah kan? Nah, kayak gini nanti jadinya. Jadinya orbital D-nya nanti jadi setengah penuh isinya 5. Gitu ya. Jadinya nanti kayak gini lebih stabil gitu. Jadi nanti khusus ya, khusus ketika konfigurasi elektronnya berhenti di kulit B, kalau misalnya dia tidak setengah penuh, maka harus dibikin kayak gini konfigurasinya. Contoh lagi, Cu29. Ibu pakai di sini AR 18, 18 tambah 2, 20, 20 ditambah 9, 29. Nah, kita bikin 4S2, berarti ke atas dulu, terus ke bawah. 3D9, berarti ke atas dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu. Jadi nanti khusus untuk D, dia itu stabilnya penuh atau enggak setengah penuh ya. Ini kan setengah penuh nih. Setengah penuh. Nah, ini juga nggak stabil nih. Kenapa nggak stabil? Ini ada elektron sendiri nih, dia menjomblo di sini, sendirian di sini. Makanya gimana biar stabil? Nah, berarti sama si S ini nih, harus ngasih pasangannya nih ke elektronnya sendirian ini, yang menjomblo. Jadinya gimana? Jadi kayak gini nanti. Jadinya nanti yang orbital D-nya jadi penuh. Gitu. Gitu ya, baru ini namanya stabil. Stabilnya berarti disebutnya penuh. Kalau yang ini disebutnya setengah penuh, yang ini disebutnya penuh. Itu khusus ya, khusus ketika ada atom-atom yang konfigurasinya itu berhentinya terakhir di D. Berarti harus dibikin penuh atau dibikin setengah penuh. Gitu ya. Oke, next. Nah, baru yang terakhir nih, ketika kita udah menentukan konfigurasi elektron, berarti kita bisa menentukan juga golongan dan
periode. Nah, golongan ditentukan dari jumlah elektron valensi. Ingat ya, golongan itu selalu ditentukan dari jumlah elektron valensi. Apa sih elektron valensi? Elektron valensi itu adalah elektron di kulit terluar, gitu ya. Nah, sementara periode ditentukan oleh jumlah kulit. Ingat ya, periode ditentukan oleh jumlah kulit. Nah, golongan itu terbagi jadi dua. Ada yang golongan utama, disebutnya itu golongan utama itu golongan A, dan golongan transisi atau disebutnya golongan B. Nah, golongan A itu berakhir di subkulit S atau P gitu. Jadi nanti ketika kalian konfigurasi ini berhentinya di S atau di P, maka udah pasti itu golongan utama atau golongan A. Tapi ketika kalian melakukan konfigurasi terus berhentinya di D, maka itu udah pasti golongan B atau golongan transisi. Gitu. Nih, yang Ibu tabelin. Ketika dia berhentinya di D, nih, berhentinya di D, dia harus ditambahkan dengan S. Gitu. Harus ditambahkan dengan S. Berarti nanti S tambah D, di sini contohnya kan 2 tambah 1, 3. Berarti 3B. Itu golongan 3B. Itu karena berhentinya di D, berarti golongan B ya. Contohnya lagi, S2D2, berarti 2 ditambah 2, 4B. Gitu. S2D3, 2 ditambah 3, berarti 5B. Lanjut lagi, S2D4, berarti 2 ditambah 4, berarti 6B. Terusnya ini yang D nih ya. Yang D. Nah, khusus untuk ini, nih 2 tambah 7, kenapa dia tetap 8B? Ya. Khusus untuk ini ya, S2D7 itu dia tetap 8B. Untuk S2D8 harusnya kan 10 jumlahnya, tapi dia masuknya golongan 8B. Berarti yang ini masuknya golongan 8B ya. Terus S2D9, dia itu harusnya kan jumlahnya 11, tapi dia masuknya ke golongan 1B. Untuk yang S2D10 harusnya kan 12, tapi masuknya ke golongan 2B. Gitu ya. Lanjut. Ini MG12, berarti gimana konfigurasinya? Untuk MG12. Berarti kita bikin konfigurasinya. 1S2, 1S2, 2S2, 2P6, habis itu habis 2P6, 3, 3S, berapa? 12 kan ya? Berarti 3S2. Gitu ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Jumlahnya 12 kan ya? Nah, kita lihat berhentinya di mana nih? Berhentinya di S. Nah, berhentinya di S berarti udah pasti kita tahu ini golongan A. Gitu ya. Langsung kita lihat aja ini. Kalau berhentinya di S, langsung kita lihat di atasnya nih. Elektron valensinya terakhir itu 2. Berarti golongannya golongan 2A. Jadi penulisan golongan itu harus dalam angka Romawi ya. Gitu. Habis itu periode. Periodenya dilihat dari apa tadi? Jumlah kulit. Nah, kita lihat nih, jumlah kulitnya yang mana nih? Yang paling besar. Ada 1, ada 2, 2, 3. Nah, yang paling besar 3, berarti periode 3. Gitu. Udah ya. Nah, khusus untuk yang berhenti di S, gitu, nanti langsung menentukan golongannya nih, si elektron valensinya ini. Tapi khusus yang berhenti di P, nanti kan ada yang berhenti di P ya. S itu harus P itu harus ditambahkan dengan S di kulit sebelumnya. Kulitnya harus sama. Gitu. Misalnya nanti berhentinya di berhentinya di 3P, misalnya berhentinya di 3P, berarti harus cari nanti yang sama kulitnya. Gitu. Itu ya. Oke, lanjut. Yang Fe26, berarti gimana konfigurasinya? 1S2, 2S2, 2P6, habis itu 3S2, 4S2, habis itu berapa lagi? 4S2, 3D, 9 ya? 3D9. Nah, berarti berapa tuh? Golongan dan periodenya. Periode. Nah, golongannya kita lihat berhentinya di D ya. Kalau berhentinya di D, berarti harus ditambahkan dengan S di kulit sebelumnya, ya kan? Berarti ini 9 ditambah 2, 11. 11 berarti masuknya ke golongan 1B. Gitu. Karena berhentinya di D,
maka nanti masuknya golongan B, gitu ya. Nah, yang ini periode lihat dari jumlah kulit. Jumlah kulitnya yang paling besar yang mana? Ini ya, 4. Berarti periodenya periode 4. Itu ya. Oke, sebentar. Ibu carikan lagi contoh soal. Oke. Oke, ya udah nanti kita sambil latihan soal aja kalau gitu ya. Ini cukup penjelasan untuk konfigurasi elektron menentukan golongan dan periode. Nanti kita lanjut ke latihan soal aja. Nah, semoga penjelasan Ibu bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Nanti kalau misal ada tulisan yang nggak jelas atau ada penjelasannya yang kurang, bisa ditanyakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.